Saudara, 9 korban dalam insiden mobil pengangkut MBG menabrak siswa dan guru di SD Negeri Kalibaru 1 dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Sementara di proses hukumnya terkait insiden ini masih terus berjalan. Informasi selengkapnya kita tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, ada Niko Anggriawan dan Roy Ilman di RSUD Koja, serta ada Eril Wiranata dan Junaidi di Polres Jakarta Utara. Kita ke Niko terlebih dahulu di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Saudara. Niko, selamat malam. Bagaimana kondisi terhadap 9 korban yang kini dirawat di RSUD Koja? Ya, selamat malam Valen dan juga saudara. 9 orang saat ini masih dilakukan perawatan intensif dengan mengalami luka berat di RSUD Koja, Jakarta Utara. Kalau misalnya melihat rincian, ini ada 8 orang siswa dan juga 1 orang guru. Dan semuanya ini masih dalam perawatan dan juga observasi dari dokter untuk bisa menyembuhkan cedera berat yang dialami oleh ke-9 korban. Hingga saat ini ada sekitar 22 korban terluka yang dirawat di 2 rumah sakit berbeda, Valen dan juga saudara. Di antaranya ini ada 3 orang yang saat ini masih dirawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing, lalu kemudian ada 9 di RSUD Koja, Jakarta Utara, tempat saya melaporkan saat ini. Di RSUD Koja, Jakarta Utara sendiri sempat mendapatkan atensi, Valen dan juga saudara, dari beberapa tokoh. Di antaranya ini ada Wapres Gibran Rakabuming Raka, lalu kemudian ada Wakil Gubernur Rano Karno, dan kemudian ada Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana. Dan ada beberapa statement, Valen dan juga saudara, berdasarkan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, ini menyatakan bahwa nantinya Pemprov DKI ini akan menanggung seluruh biaya perawatan korban hingga korban sembuh, baik itu mulai dari perawatan rumah sakit hingga perawatan setelah di rumah sakit. Lalu kemudian berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, pada tadi sore ini menyatakan bahwa ini adalah kelalaian yang dilakukan oleh pihak SPPG, lalu kemudian Dadan akan memastikan seluruh proses perekrutan pegawai termasuk sopir di SPPG ini nantinya akan dievaluasi lebih lanjut. Dan juga meminta setiap kepala SPPG di seluruh daerah untuk nantinya melakukan pemutusan secara cermat untuk mengganti personil yang mengantar makan bergizi gratis. Untuk sementara demikian, di Koja sendiri, di RSUD Koja sendiri, Valen dan juga saudara, ada posko pelayanan terpadu untuk nantinya bisa mengomunikasikan kondisi korban kepada keluarga dari pihak rumah sakit. Valen. Baik, dari RSUD Koja, selanjutnya kita ke Polres Metro Jakarta Utara, ada Eril Wiranata di sana. Eril, polisi bilang kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, kapan penetapan tersangkanya? Terkait dengan mobil MBG yang menabrak siswa dan guru, ini sudah naik dalam tahap penyidikan yang dimana memang sudah dilakukan rangkaian pemeriksaan. Namun walaupun dengan adanya penyidikan hingga saat ini dari polisi masih belum menetapkan terkait dengan status tersangka. Yang dimana memang informasi yang kami dapatkan, polisi masih menggali, mendalami terkait dengan bukti-bukti yang ada. Yang dimana juga sebelumnya dikatakan bahwa untuk salah satu alat buktinya adalah mobil membawa distribusi MBG tersebut sudah dibawa di Polres Jakarta Utara yang nantinya juga ini akan dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya juga dikatakan bahwa sudah sebanyak 10 saksi dilakukan pemeriksaan yang diantaranya adalah mulai dari saksi yang berada di TKP, kemudian juga dari terlapor, kemudian juga dari korban yang dapat dilakukan pemeriksaan. Ini untuk mendalami terkait dengan apakah ada unsur kelalaian terkait penabrakan yang dimana membuat korban sebanyak lebih dari 20 siswa dan guru hingga saat ini yang masih ada dirawat. Dan selain itu juga bahwa memang polisi masih mengumpulkan alat bukti untuk terkait dengan penetapan status tersangka, dan selain itu juga bahwa nantinya ini akan menyesuaikan terkait dengan alat bukti. Dan memang sebelumnya juga kami mendapatkan informasi dari Kepala BGN saat meninjau lokasi bahwa ia menemui salah satu supir, maksud saya supir dari pembawa distribusi MBG tersebut, mengatakan bahwa sang supir memiliki kondisi yang tidak fit, yang ini diduga menjadi salah satu alasan terkait dengan penabrakan yang terjadi di SDN Kalibaru 01 pagi tersebut. Valen. Baik, kapan lagi pemeriksaan saksi, Eril?
Ya, Valen, dari polisi mengatakan bahwa hingga saat ini masih melakukan pendalaman, Valen, yang dimana memang ini akan terus dilakukan hingga esok hari, tentu saja untuk melakukan penggalian informasi terkait dari saksi-saksi, kemudian juga untuk menetapkan tersangka. Dan tentu, Valen, kita akan tunggu terkait dengan hasil pemeriksaan ini, yang dimana masih melakukan pengumpulan bukti dan untuk penetapan tersangka. Valen. Baik, melaporkan langsung dari Polres Jakarta Utara, jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata, dan sebelumnya ada Niko Anggriawan langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Terima kasih, kawan-kawan.